Kali ini saya akan mencoba untuk memberikan kuliah singkat mengenai penggunaan Excel. Mudah-mudahan waktu tidak terlalu panjang. Oke. Nah, kebetulan saya sekarang memakai operasi sistem Mac, jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan yang menggunakan Windows. Nah, tapi prinsipnya sama saja karena kita yang pelajari adalah program Microsoft Excel-nya. Nah, saat ini, oke, langsung saja kita klik program Excel-nya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, oke. Nah, biasanya di sini ada pilihan untuk memilih format apa. Nah, untuk kita yang belajar yang dari awal, kita tekan aja blank workbook, kemudian create. Oke. Nah, untuk hari ini kita coba akan belajar mengenai mengenai perintah-perintah sederhana seperti sum, ya, sum, nah, menghitung jumlah angka, kemudian max, menghitung jumlah, mencari angka yang maksimum, kemudian min, kemudian menghitung nilai rata-rata dari suatu data, kemudian ada menghitung count, menghitung data yang ada terisi di dalam suatu sel, ada menghitung count if, count a. Nah, coba kita lihat satu-satu. Oke, mari sekarang kita coba. Sebelum saya mulai, sebenarnya kita bisa melihat sendiri auto tutorialnya di Excel-nya sendiri. Kita tinggal hanya mengetik sama dengan ketik sum. Nah, kemudian buka kurung. Nah, di sini sudah ada perintahnya, numbernya apa, ya. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Semuanya sudah ada petunjuk apa yang harus kita isi. Oke. Nah, untuk sekarang coba kita melihat fungsi daripada sum. Nah, saya memberikan contoh, kita membuat data nilai misalnya. Nilai. Oke, ini kita buat dulu dalam bentuk di center, ya. Nah, lebih bagus. Kemudian kita buat border. Nah, oke. Ketik 1, 2, 3. Nah, satu lagi sekali. Kalau kita menginginkan supaya angka ini lebih cepat, jangan kita ketik satu-satu. Kita hanya tinggal blok 1, 2, 3, kemudian kita tarik. Klik di sini, tanda ini, kita tarik. Nah, lebih cepat dibandingkan kita membuat 1, 2, 3, sampai seterusnya. Nah, ini mungkin tidak begitu terasa kalau hanya angka 10, tapi coba bayangkan kalau angkanya sampai ratusan. Nah, cara seperti tadi dengan menarik itu lebih cepat. Oke, nah sekarang kita coba masukkan nilai. Budi, ini nama saya asal-asal aja. Oke, aduh, kebanyakan ya. Siapa lagi nama saya buat? Oke, nah ini misalnya nilai si Adi 90, 45, 88, 95. Oke, nilainya beragam kali ya. Nah, kita melihat berapa. Ini saya kosongkan satu. Oke, saya anggap dia belum ada nilai. Nah, kita ingin melihat bahwa
berapa nilai total daripada jumlah keseluruhannya. Nah, kita lihat total, bagaimana menghitung nilai total daripada nilai ini. Nah, caranya tinggal sama dengan klik sum, buka kurung, langsung blok. Ini adalah perintah number. Nah, berarti kita sudah isi angka. Tinggal kita tarik. Nah, tutup kurung balik. Nah, itu nilai total. Nah, bagaimana menghitung nilai maksimum? Nilai maksimum. Kemudian kita cari caranya sama dengan nilai total, hanya bedanya perintah max. Buka kurung, kemudian kita tutup. Enter. Nah, nilai maksimum dari ini adalah 95. Kembali kita ulangi. Sekarang coba kita cari nilai minimum. Nah, minimum. Nah, nilai minimum di kelas ini 47. Nah, simple ya. Nah, penting ini cara. Sekarang nilai rata-rata. Nilai rata-rata dengan average. Nah, 76,44. Nah, sekarang kita mau buktikan kalau dia nilai rata-rata, kalau kita perhitungan secara manual. Perhitungan secara manual kan, jumlah dari nilai rata-rata, jumlah dari nilai dibagi dengan jumlah data. Oke. Jumlah, kita bagi nilainya 10. Kita lihat sama nggak? Wah, kok sama? Apa yang salah ini? Oh, ini karena datanya ada 10. Sebentar ya. F4. Coba kita isi di sini. Sama jumlahnya? Oh, sama. Ini karena berarti, oke. Nah, ini karena tidak ada nilai, berarti dia membagi dengan 9. Nah, coba ini kita bagi dengan 9. Nah, sama. Nah, ya berarti kesimpulannya, yang menggunakan rumus average, dia hanya membagi dengan data yang sudah ada nilai. Sedangkan, ya, oke, paham ya? Nah, kita tadi melihat sama-sama. Ini menggunakan average dan ini menggunakan sum dengan secara manual. Oke, kemudian sekarang kita menghitung data. Menghitung data yang masuk. Data nilai yang masuk. Ini kita perlebar dulu. Kita perlebar hanya tinggal klik ini. Oke. Nah, data nilai yang masuk. Count. Coba kita ukur. Count. Kita blok semua. Apps. Count. Enter. 9. Nah, kita ada 10 mahasiswa, tapi data yang masuk hanya 9. Nah, sekali lagi saya ingatkan ini hanya data 10. Bayangkan data sampai ratusan. Jadi fungsi ini sangat terpakai kalau datanya banyak. Kemudian kita coba count if nilai yang 90, coba berapa orang?
Caranya menggunakan count if. Nah, apa disuruh? Ini disebut ring. Kita masukkan dulu ringnya. Oke. Kemudian kriteria. Kriterianya apa? Kita masukkan nilai. Kita maunya nilai 90. Tab 2. Benar? Nilai 91, 2. Oke, paham ya? Nah, kemudian sekarang perintah terakhir menggunakan count A. Apa itu count A? Coba count A. Ayo, coba. Nah, ini tugas kalian. Apa itu fungsi nilai count A? Oke? Nah, oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Nanti kita akan memberikan praktek untuk perintah-perintah Excel yang sederhana ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.